Kata beliau, seseorang yang bertarekah dan tidak pernah berkhidmah pada gurunya, dia tidak akan pernah mendapatkan satu makom pun. Al-adabu ma'asyaikh, adab terhadap syekh, adab terhadap guru, adab terhadap mursyid. Perhatikan ini, kita banyak melanggar apa tidak gitu ya dalam adab ini. Ya Allah. Wa ammal adabul lati takunu ma'asyaikh fa marji'uha ila samaniyati umurin. Jadi adab bersama syekh itu kembali pada 8 perkara. Arba'atun zahiratun wa arba'atun batinatun. Adab, 4 adab itu zahir dan 4 adab itu adalah adab batin. Ya. 4 adab, adab zahir, 4 adab adalah adab batin. Nah, kita sekarang buat diri sendiri. Aku sudah beradab apa belum gitu ya dengan syekh kita. Wa amma zahiratu. Adapun yang zahir, awaluha, yang pertama, imtithalu amrihi wa in dhahara lahu khilafah wa jinabu nahyihi wa in kana fihi hadfah fa khata'u syekh ahsanu min sawabil murid. Berat ini ya. Pertama adalah menjalankan perintahnya walaupun ya, menjalankan perintahnya walaupun perintahnya itu kelihatannya menyalahi kebenaran atau menyalahi syariah. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, guru kita, pada satu ketika berjalan dengan murid-muridnya. Ketika sampai di sebuah rumah, Syekh Bahauddin mengatakan, "Wahai murid-muridku, kau bobol rumah itu. Kau bobol rumah itu, semua barang-barang yang ada di dalam, barang-barang berharga dalam rumah tersebut, angkut bawa ke rumahku." Kalau kita yang disuruh kira-kira gimana ini? Masa ada seorang syekh, seorang wali memerintahkan kepada muridnya untuk menjadi perampok? Bobol itu rumah, semua barang berharga, angkut bawa ke rumahku, kata Syekh Bahauddin. Tapi murid-muridnya sama sekali tidak ada buruk sangka dengan gurunya, karena apa yang dikatakan gurunya ini tentu ada hal-hal yang akan terjadi kemudian. Betul, dibobol itu rumah, bongkar pintunya dan dibawa barang-barangnya semua ke tempat Syekh Bahauddin. Apa yang terjadi? Ternyata sepeninggal Syekh Bahauddin dengan murid-muridnya membongkar rumah itu, ada kelompok perampok yang mau merampok rumah tersebut. Begitu masuk rumah, sudah tidak ada barang berharga sama sekali. Apa yang diambil? Tidak ada. Keesokan harinya Syekh Bahauddin mengajak murid-muridnya untuk mengangkat barang dan mengantarkan kepada yang punya. Ini saya angkat ke rumah dengan santri-santri. Kenapa? Karena aku tahu bahwa ada orang yang akan merampok rumah Anda. Maka sekarang saya kembalikan semuanya. Kalau berburuk sangka, guru kok ngajarin maling. Maka itu kadang-kadang yang diperintahkan oleh guru-guru sufi itu kayaknya bertentangan. Akan tetapi di balik itu ada kebenaran, ada hikmah. Karena apa? Dia tahu di balik itu semua bakal terjadi. Kita kan nggak tahu. Makanya buruk sangka akhirnya. Padahal buruk sangka dengan guru itu penyakit yang bahaya itu sudah. Itu salah satu di antara contoh-contoh tersebut. Dan menjauhi larangannya. Walaupun larangannya itu menyenangkan dan cocok dengan selera kita, tapi dilarang, jauhi. Kelihatannya benar, tapi jauhi. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mau salat nih. Kemudian saudara Al-Imam Al-Ghazali mau salat berjamaah. Namun gak jadi nih mau berjamaah. Pergi nih saudara Imam Ghazali ini. Selesai sholat ditanya oleh Imam Ghazali. Kalau bahasa kita, "Kang, kenapa kok gak jadi makmum sama saya?" "Enggak, gimana aku mau makmum dengan darah?" Maksudnya apa? Saudara Imam Ghazali orang-orang arif billah. Kenapa? "Aku lihat seluruh tubuhmu tadi berupa darah.
Al-Imam Ghazali nangis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya betul. Kenapa? Sebelum aku sholat tadi, aku menulis atau membahas masalah fikih, dan masalah fikih yang aku bahas adalah masalah darah haid. Sehingga aku saat sholat ingat apa yang aku bahas adalah darah haid tersebut. Maka seluruh tubuhnya berubah darah. Satu ketika saya pernah diprotes oleh teman saya juga. Saya silaturahim di tempat teman. Sampailah waktu maghrib. Nah, rumahnya dekat masjid. Sholat ya ke masjid. Ini kiainya ini. Teman saya itu kiainya yang harusnya jadi imam setiap saat kan. Begitu qomat mau jadi imam, saya tarik. Jangan jadi imam, ganti yang lain aja. Ganti yang lain aja. Dia pun enggak protes. Akhirnya yang lain jadi imam selesai sholat. Akhirnya selesai sholat balik lagi ke rumah. Karena apa? Kopinya belum habis. Balik lagi ke rumah. Sayang toh kopinya belum habis. Kalau saya kadang-kadang apa? Minum tuh belum habis, saya tinggal sebentar, hilang sudah. Akhirnya apa? Saya ditanya, kenapa sampean tadi narik saya, nggak boleh jadi imam? Di sini kan biasa yang jadi imam. Ini tanda tanya buat seluruh jamaah. Minta maaf sebelumnya, minta maaf wahai Pak Kiai, bahasa kita lah. Minta maaf. Karena apa? Aku lihat tadi kepalamu itu seperti ular. Siapa yang mau berjamaah dengan ular? Dia nangis, astagfirullahaladzim. Sebelum sampean datang tadi, saya itu ada masalah dengan istri saya. Jadi saya dongkol, sakit hati. Sampai saya sholat masih sakit hati. Maka kepalanya seperti ular. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari ini semua. Ngeri, saya kalau ingat ini, ya Allah. Begitulah ya. Begitu. Seolah-olah kan baik, jadi imam itu kan baik. Kenapa ditarik? Nggak boleh. Kalau bacanya lebih fasih dan sebagainya harus lebih fasih. Itu kan fikih. Kalau fikih cari yang paling fasih, yang paling alim, yang pertama kali tinggal di sana kan gitu ya. Maka saya tanya, entah di mana saya tanya kepada yang lain. Ini sholat Jumat atau sholat fardu lah ya. Kita ikut sholat. Mungkin sholat Jumat lah. Kalau menurut Imam Syafi'i kan 40 orang ini. Lalu kita ikut sholat di satu kampung. Ini orang cuma 12. Orang cuma 12. Dan ikut makmum. Ada enggak? Ngulangi sholat zuhur apa enggak? Lah bagaimana disuruh? Bagaimana mau sholat yang 40 orang? Oh kaumnya orangnya cuma segitu kok. Apa terus kalau orangnya sedikit enggak sholat Jumat gitu? Lah kalau imamnya ini enggak fasih bacaan Fatihahnya, gimana? Terus ngulangi sholatnya? Itu kalau ahli fikih tulen ngulangi itu. Dia itu alhamdulillah ngobrol itu tuh berat banget sudah. Ngoyo-ngoyo jadi imam wangel enggak diterima. Udah terima aja, Allah pengasih penyayang. Udah sholat enggak usah ulangi dah. Sah dulu. Nah ini ada lagi. Maaf ya, orangnya cerita sendiri sama saya. Yang bersangkutan ini cerita. Dan pernah juga terjadi di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah. Itu sholat bulan Ramadan. Tapi tidak pernah ke masjid. Bulan Ramadan. Jadi kalau sholat di hotel, sholat tarawihnya juga di hotel, ngadakan jamaah sendiri. Alasannya apa? Saya nggak mau sholat di Masjidil Haram karena yang sholat di Masjidil Haram itu imamnya Wahabi. Nah, kalau dia sholat terus yang satunya, kalau dia sholat di Masjidil Haram itu selalu dia sholat duluan. Nanti baru ikut. Kan nunggunya lama biasanya nunggu waktu sholat itu, sholat dulu, nanti baru ngikut makmum supaya tidak dipandang orang yang nggak baik itu. Saya ditanya, sampean kalau saya ikut sholat berjamaah, ikut mereka. Kenapa? Ya, yang dibaca sama kok. Kiblatnya sama, yang dibaca sama dan sebagainya. Tapi itu kan Wahabi, katanya. Itu kan Wahabi. Apa Wahabi sholatnya beda? Ini kok bikin bingung sendiri apa? Artinya memandang apa yang dilakukan oleh orang lain itu nggak ada yang benar gitu loh. Dirinya sendiri yang benar. Ingat loh ya. Allahu la yudayyi'u amala 'amilin minkum. Allah tidak pernah menyia-nyiakan seorang yang beramal dari kalian semuanya. Seperti apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kita menghakimi? Enggak sah, enggak diterima. Enggak sah, enggak diterima. Sebenarnya kalau fikih itu batasannya sah dan tidaknya. Diterima dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan sah dan tidaknya. Tapi kadang-kadang menghakimi terlalu jauh. Kalau tidak sah ya tidak diterima katanya kan gitu. Yang fleksibel aja lah, enak aja ya. Gimana? Ya bau, sah. Hanya saja kita sambil belajar.
sambil belajar. Dan kalau diingatkan jangan marah. Sambil belajar, sambil menyempurnakan. Itu aja. Damai. Sedangkan Allah Ta'ala itu orang astagfirullahaladzim gitu aja dari ini. Kok. Terus kalau nggak bisa sempurna sholatnya apa terus? Kalau orang belum bisa sholat atau baru masuk Islam terus nggak usah sholat gitu. Yang ikut-ikutan itu aja ada nilainya kok. Kalau bahasa Inggris ruku-ruku gedang itu ya. Itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bikin gampang aja. Yasir wala tu'asir basyir wala tunafir. Permudah urusan orang, jangan dipersulit, gembirakan hati mereka, jangan ditakut-takuti. Takut-takutin neraka dulu ya. Allah. Ini kemudian dikatakan di sini fa khata'u syai' ahsanu min shawabil murid. Ini gimana ini? Kesalahan seorang syekh itu lebih baik daripada kebenaran seorang murid. Kesalahan seorang syekh itu lebih baik dibanding kebenaran seorang murid. Seorang murid benar tapi kadang-kadang kan ngawur, gak ada dasar. Seorang syekh apabila salah dia cepat sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka riyaul ulama afdalu min ikhlasil juhala. Riyaknya orang alim itu lebih utama dibanding dengan ikhlasnya orang jahil. Kok gitu? Ya orang jahil kan ngawur ikhlasnya. Pokoknya ikhlas-ikhlas gitu aja. Saya ikhlas kok Pak Yai ini ikhlas ngomong malahan. Tapi seorang ulama dia berbuat riya, tujuannya apa? Berbuat riya itu tujuannya apa? Ada tujuan. Dia berbuat riya tujuannya apa? Untuk menyampaikan risalah, untuk dakwah, untuk apa dan lain sebagainya. Niatnya itu beda, niatnya beda. Kalau orang awam, riya ya riya beneran. Riya ya riya beneran, gitu loh. Makanya jangan heran, udah kiai riya, nah, biarkan saja. Itu baru pertama ya. Adab zahir baru pertama. Wasaniha, dan yang kedua, as-sakinatu wal waqar fi lujulusi baina yadayhi wa la yadhaku baina yadayhi wa la yarfa'u aswa wa la yarfa'u sawtahu alayhi wa la yatakallama hatta yastad'ihi lil kalami aw yafhama anhu kahalil mudzakarati yahfadhu sawt wa la ya'kulu ma'ahu wa la baina yadayhi wa la yanamu ma'ahu aw qariban minhu. Wa qala Syekh Suyukhana Sayyid Ali Ridha rahimahullah fi kitabih min adabil murid ma'a Syekh alla ya'kula ma'ahu wa la yanama ma'ahu wa la yadhaka baina yadayhi wa la yanama fi firashihi wa la yajlisa fi mawdi'i julusihi wa la yatakallama fi majlis syekh walau kalimatan wahidatan wal kalamu fihi su'ul adab aktsaru min kulli syai' wa kullu ma yashbihu hadhihi al-awsafi yu'dhi li'adami ta'zimi bijanibi syekh wa dhalika huwa al-khusranul mubin wal iyadu billah min as-salbi ba'da al-'ata'i raddi ba'da al-iqbali. Subhanallah. Ngeri ya. Adab yang kedua, tenang. Tenang ketika duduk di hadapannya. Saat kita duduk di hadapannya itu hendaknya tenang. Di hadapan syekh itu tenang. Terus wala yadhaku baina yadayhi, jangan tertawa di hadapannya. Tidak ada apa-apa tahu-tahu tertawa di hadapannya. Kemudian wala yarfa'u sawtahu alaihi, jangan mengeraskan suara. Apalagi melebihi suara syekhnya. Al-Quran mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan keraskan suaramu atau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Nah, sekarang generasi penerus Nabi siapa? Adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jangan berbicara sehingga diizinkan untuk berbicara atau sudah faham. Seperti saat mudzakarah. Wala ya'kulu ma'ahu wala baina yadayhi. Dan jangan makan bersama-samanya, bersama syekh tersebut, atau makan di hadapannya. Makan bersama-sama syekh atau makan di hadapan syekh tersebut. Wala yanamu ma'ahu aw qariban minhu. Jangan tidur bersama syekh atau dekat dengan syekhnya. Ini kalau lihat ini sudah banyak yang kurang ajar ini. Syekhnya ngaji di hadapannya malah tidur. Itu udah banyak ini udah. Kemudian Syekh Syekh Ali Ridha
Dalam kitabnya beliau mengatakan min adabil murid ma'asyaikh, di antara adabnya murid dengan seorang syekh alla ya'kula ma'ahu, tidak berani makan bareng dengan. Saya kalau ditanya, Buya pernah enggak makan bareng dengan Buya Mustari? Sampai saat ini saya belum pernah makan bareng dengan Buya Mustari. Akan tetapi apabila makan sisanya beliau, pernah. Bahkan minum air kobokan beliau, pernah. Ini jangankan makan bersama, mendahului. Gurunya ngaji di masjid, belum selesai masih turun, masih ya biasa kalau seorang guru kan turun itu banyak ikhwannya yang bersalaman. Sang guru diajak ke sebuah rumah untuk makan. Ternyata apa? Ikhwannya sudah pada nongkrong, sudah pada makan duluan. Makan duluan dah. Galil adab nih. Wala yanamu ma'ahu, dan tidak tidur bersamanya. Dan saya tidur di sini menjauh dan mendekat. Makanya biasanya para murid itu ya, para murid yang mengerti, yang memahami akan adab ini selalu menyediakan kamar khusus buat gurunya. Supaya apa? Supaya kita tidak bersama-sama dengan beliau. Karena apa? Mungkin kita lihat beliau masuk ke kamar mau tidur, akan tetapi realitanya tidak tidur di dalamnya, berwirid dan sebagainya. Kita tunggu terus. Makanya kalau mau ketemu dengan syekh itu sudah pergi. Jangan syekhnya diajak ngobrol setengah hari, ngobrolnya ngalor ngidul lagi, gak jelas yang dia omongin. Yang lebih parah lagi ada. Saya tidak tahu itu manusianya siapa. Jam 2 dini hari, HP saya berbunyi. Ini apa? Saya tidak angkat. Itu telepon. Ternyata apa? Chatting dia. Dia ngechat, cerita tentang apa? Cerita tentang hubungannya dia dengan suaminya. Saya bisa ini cerita. Semuanya ceritakan. Saya tidak hiraukan itu. Karena kalau saya layani, makin jauh saya dengan Allah nanti urusin. Ada lagi, katanya si alumni, wallahu alam. Rupanya dia ada hubungan apa dengan orang tersebut, wallahu alam saya tidak tahu. Kemudian nomornya itu diblokir. Tiba-tiba nyuruh saya untuk membuka blokiran tersebut kepada orang tersebut. Saya disuruh, tolong sampaikan kepada si Anu untuk buka blokiran tersebut. Ini gimana ini? Anak saya tidak pernah nyuruh kayak gitu. Saya pikir aku bukan anakmu lah. Tidak mau masuk ke dunia orang terlalu jauh. Itu urusan-urusan pribadi, urus-urusmu. Terus dikatakan di sini wala yanamu ma'ahu, sudah wala yarhaku baina yadayhi. Terus wala yanamu fi firashihi wala yajlisu fi mawdi'i julusihi. Nah, perhatikan, banyak ini masih. Karena merasa dirinya sederajat mungkin, berani betul itu ya. Berani. Kalau antum melihat kan banyak ini. Mungkin sudah bukan rahasia, ini rahasia umum sudah. Pertama dikatakan tidak tidur di tempat tidurnya. Di tempat tidur di tempat guru. Jangan pernah ditempati oleh orang lain gitu loh. Itu ada kamar sebelah rumah saya, disediakan buat guru. Saya tidak pernah tidur di situ. Kalau masuk bersih-bersih atau saya duduk di kursi itu. Bersih-bersih, duduk di kursi itu. Kemudian wala yajlisu fi mawdi'i julusi, dan dia tidak duduk di mana tempat duduknya sang guru. Satu ketika saya pergi ke Jawa, ke pondok pesantren Al-Azhar. Waktu itu saya ketemu dengan putra-putra daripada Syekhona Abbas. Terus saya bilang, saya kepingin lihat tempatnya Syekhona dulu. Kan gitu. Biasanya Ustaz Ikhroni paham ya. Syekhona duduknya di situ, kemudian alasnya adalah kulit kambing. Ya Ustaz ya, di situ. Kemudian putra-putra beliau mengajak, ayo sini, tabarukan duduk di sini. Maaf, saya tidak berani. Walaupun beliau sudah tiada, tapi ini tempat duduknya guru saya dulu. Saya tidak berani duduk di situ. Ini kayak raja aja, gurunya biasanya duduk ikut. Assalamualaikum galil adab. Makanya kalau anak-anak santri melihat ada guru-guru yang ketika ngisi pengajian, ada yang tidak berani, dia duduknya di samping pintu, di mana dan sebagainya. Tapi ada juga yang berani duduk di situ. Nah, di situ adab, ya, lagi-lagi adab. Tapi di sini dikatakan seperti itu. Wala yajlisu fi mawdi'i julusihi,
tidak duduk di mana tempat duduknya sang guru. Wala yatakallamu fi majlis syekh walau kalimatan wahidan, dan tidak akan berbicara di majelisnya syekh tersebut walaupun satu kalimat. Jadi ketika datang ke majelisnya itu bukan ngobrol sendiri, mengatakan satu kalimat saja dia tidak berani. Ini orang yang beradab. Ini kadang-kadang ngobrol, gurunya nyampaikan sesuatu, yang lainnya ngobrol ke sana kemari. Itu tidak beradab. Ini yang menyebabkan, maaf ya, yang menyebabkan ilmu itu tidak berkah. Jadi ketika kita tidak punya adab, maka ilmunya, keberkahannya akan luntur. Dikatakan di sini wal kalamu fihi su'ul adab min kulli syai'. Artinya apa? Berbicara di dalam majelisnya guru tersebut itu su'ul adab, dan ini kebanyakan dari segala sesuatu, atau kebanyakan yang terjadi seperti itu. Bahkan berani menyelai bicaranya. Maksudnya ketika sang guru menyampaikan sesuatu, belum selesai menyampaikan, mau tanya. Nah itu nyela gitu loh. Ada yang berani ngomong seperti itu di dalam majelis. Dan orang seperti itu memang akhlaknya nggak baik. Ya, tercela. Dan semua yang menyerupai hal tersebut. Ya. Dan barang siapa mempunyai akhlak yang buruk tersebut, ini termasuk pada khusranul mubin, kerugian yang nyata. Ada dua orang yang sama-sama belajar di negeri Hadramut. Kemudian ini berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Setelah sampai di kampung halamannya, yang satu ini derajatnya terus terangkat. Derajatnya terus terangkat. Tapi yang satunya tidak. Kayaknya apa? Tidak ada manfaat itu ilmunya. Kemudian ditanyakan kepada seorang syekh, kenapa ini? Berangkatnya bareng, sama-sama rajin, sama-sama pintar baca kitab, hebat kalau sama-sama hebat. Akan tetapi yang satunya kok kelihatan manfaatnya, satunya tidak. Apa kata syekh tersebut? Karena yang satu ini menjaga adab, yang satunya tidak. Jadi adab, lagi-lagi adab. Makanya ada orang yang pergi belajar menuntut ilmu sampai ke negeri Yaman, Hadramut. Mungkin ilmunya nggak banyak, tapi manfaat buat umat. Kenapa? Karena menjaga adab. Ada yang rajin kurang manfaat, yaitu karena adabnya yang tidak ada. Maka itu adab. Jangan sampai kita pulang dari pondok, dari belajar, di mana aja belajar, begitu pulang merasa malah dirinya merasa sebagai Tuhan. Aku ditarim sekian lama, ini dan sebagainya. Harus hilang itu semua. Saya sudah buktikan semuanya, bukan merendahkan ya. Sesungguhnya meskipun kau datang dari mana saja, kesalahan masih tetap ada. Buktinya apa? Yang sudah sekolah jauh-jauh saya suruh baca kitab itu masih banyak yang salah. Masih banyak yang salah. Mak saya ngingetinnya ya diam aja, nanti saya ulangi baca gitu aja. Kalau saya ingetin hau terus kan gak enak ini. Ini udah 5 tahun di negara Arab ya. Baca kitab salah-salah ini nanti kan gak enak. Jadi diam. Ya sudahnya baru. Gak boleh kita membanggakan diri. Ya. Kalau disuruh oleh guru, laksanakan gitu aja. Laksanakan. Tapi jangan ada kesombongan, sama sekali jangan ada. Apalagi kalau sombong itu, masya Allah, itu penyakit yang paling berat. Sedikit lagi. Wasalisuha al-mubadaratu ila khidmatihi biqadril imkani binafsihi au bimalihi au biqaulihi. Fa khidmatur rijal sababul wisal. Bersegera berkhidmah. Jadi kalau kita punya seorang syekh, segera berkhidmah. Guru kita pernah mengatakan, kata beliau, seseorang yang bertarekah dan tidak pernah berkhidmah kepada gurunya, dia tidak akan pernah mendapatkan satu makom pun, katanya. Khidmahnya yang benar. Ini katanya berkhidmah kepada guru, malah gurunya yang berkhidmah kepada muridnya. Ini gimana ini? Bangun dibangunkan, makan dilayani dan sebagainya, malah gurunya yang layani muridnya. Berarti apa? Bukan khidmah. Menjadi khadam semampu mungkin dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan perkataannya. Kalau orang dulu berebut mau khidmah kepada guru itu berebut. Sekarang rebutan sisanya tok. Ya, rebutan sisa guru tapi tidak berusaha untuk
merebut khidmah, berkhidmah kepada gurunya, siapapun orangnya. Maka kalau murid-murid di masa lalu mengintai betul gurunya, ada guru pakaian gurunya yang kotor apa? Tanya, Pak Yai atau guru, ada pakaian yang kotor saya cucikan. Sekarang sandalnya guru diinjak-injak malahan, bukan dibersihkan, bukan dicucikan, malah diinjak-injak. Balik. Gimana itu khidmah kayak gitu? Bikin kopi gurunya yang bikinin dan lain sebagainya lah. Ini kebalik. Dan gurunya mau apa? Segera. Pokoknya berkhidmah dengan apapun yang dimiliki. Bukankah Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan maqam yang tinggi karena berkhidmah? Syekh Abu Bakar bin Salim itu maqam tinggi karena berkhidmah. Tiap hari isi bak-bak mandi para alim ulama, para wali, para masyaikh, kemudian bak-bak mandi atau tempat-tempat wudhu yang ada di masjid-masjid setiap hari, sehingga beliau mendapatkan makom yang tertinggi. Tamu, berapapun tamu datang ke rumah beliau selalu diberi makan. Orang bingung, ini pelayannya berapa ini? Yang tukang masak berapa? Ternyata Syekh Abu Bakar bin Salim tidak perlu tukang masak. Karena apa? Di kamar beliau ada jendela. Begitu keluarkan tangan ke jendela, keluar makanan diberikan kepada orang. Benar, makom tinggi. Karena apa? Berkhidmah. Jangan dikira berkhidmah itu tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena di sini dikatakan khidmatur rijal sababul wisal. Berkhidmah kepada seorang rijal itu adalah sebab untuk sampai kepada Allah. Siapa rijal itu? Rijalullah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Para kekasih Allah itu disebut dengan rijalullah. Bukan sekedar laki-laki. Rijalullah itu adalah orang-orang saleh. Kalau rijal-rijal laki-laki ini ya banyak ini. Yang dimaksud rijal itu adalah orang-orang saleh, berkhidmah kepada orang saleh. Yang keempat, terakhir, ini yang zahir dulu. Dawamu huduri majlisihi. Dawam, terus menerus menghadiri majelisnya. Menghadiri majelisnya. Jadi kalau ada syekhnya punya majelis, dihadiri. Boro-boro mau hadiri majelisnya. Ngampreng aja enggak, apa ngampreng itu? Ngampreng aja enggak ya? Ngampreng itu apa? Mampir aja enggak? Rugi. Kalian semua akan menyesal apabila ada seorang rijal yang punya majelis, seorang laki-laki yang saleh, dia adalah kekasih Allah, punya majelis, dan Anda tidak pernah hadir di rumahnya. Saat dia adalah diambil oleh Allah, Anda baru merasakan. Dan orang-orang yang sudah hadir rajin bersama rijalullah atau orang-orang saleh tersebut, keberkahannya betul-betul terasa. Berkah itu. Saya tidak perlu hadir, saya nonton dari televisi. Ya silahkan nanti di akhirat bersama televisi. Nanti minta syafaat sama televisi saja. Tapi maaf, jangan sekali alasan. Anda televisi pun tidak, habis sholat subuh tidur lagi. Ada yang begitu saya tahu. Itu hidupmu selamanya akan gitu aja, tidak ada kemajuan itu. Habis sholat subuh tidur, habis sholat subuh tidur. Tidak pernah datang ke majelis. Ya kecuali jauh. Kalau jauh, tidak masalah ya. Aku lihat TV aja jauh, tidak masalah. Karena apa? Dikatakan di sini bahwa orang yang berulang-ulang datang kepada majelisnya seorang syekh tersebut, maka orang tersebut mendekati untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak istiqomah, kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kelihatan, kadang enggak. Duduknya udah diatur di sini, masih pindah sana sini lagi. Terus kalau yang ngaji yang lain enggak hadir lagi. Anda lebih pintar daripada yang ngaji rupanya ya. Karena babnya ini saya terusin sekalian, biar aja. Tidak ada ya. Tidak ada mahabbah, tidak ada rasa cinta kecuali setelah sampai. Tidak ada rasa cinta kecuali setelah tiba. Artinya apa? Rasa cinta itu akan lahir setelah kita tiba kepada tempat tujuan yang indah, menemukan sesuatu, di situ cinta akan timbul. Ingat ya. Dan tidak akan sampai engkau kepada tujuan tadi, tidak akan timbul rasa cinta kecuali engkau telah sampai. Dan engkau tidak akan sampai ke tempat tujuan kecuali engkau membawa bekal. Tidak akan sampai ke tujuan kecuali membawa bekal. Bekalmu apa? Huduru majlisir rijal. Hadir ke majelisnya para rijalullah, itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Dan
Di majelis inilah nanti seseorang akan disampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Said Ali Jamal radhiyallahu anhu, "I'lam annahu la yuqarribu talibul wusul ila Allah taala syai'un mithlu julusihi ma'arifi billah in wajada." Nah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sedekat seorang talibul ilmi untuk usul, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi duduknya dia bersama orang yang arifillah. Ketika dia duduk dengan orang arifillah, maka akan cepat sampai in wajada, kalau engkau menemukan orang yang arifillah tersebut. Makanya dalam bahasa lain, yang menyegerakan seseorang sampai kepada Allah, duduk di majelisnya rijalullah apabila di situ ada rijalullah. Wal julus ma'al arif billah afdalu minal uzlah. Duduk bersama orang yang ma'rifah kepada Allah itu lebih utama daripada uzlah, menyendiri. Wal uzlatu afdalu min julusi ma'al awamil ghafilin. Dan uzlah itu lebih utama dibanding dengan duduk dengan orang-orang yang lalai. Wal julusil ma'al amil ghafili afdalu min julusi ma'al fakiril jahil. Dan duduk dengan orang awam yang lalai itu lebih utama dibanding dengan duduk bersama orang fakir jahil. Ya Allah, karena duduk dengan bukan orang-orang pilihan Allah, duduk bersama dengan orang-orang yang bukan dipilih oleh Allah atau kelompok akhyar min auliyaillah, itu akan menjadikan kita jatuh terhina. Namun kalau kita kumpul bersama orang-orang saleh, rijalullah, itu yang akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemuliaan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya.